Chapter 1231, Shadow. Serangan nekat sudah dekat. Zuo Fan tidak berani mengabaikan dan bergegas untuk saling berhadapan. Juga, murid kanan melontarkan 2 cincin emas, dan guntur hitam murid kiri mengamuk. Dan guntur Yan menerobos ke udara dan menembak segera. Sentuh. 2 gerakan yang sama bertabrakan lagi, dan bunyi denting dan ledakan pecah. Guntur hitam mengerikan berkobar begitu curam hingga menyebar ke sekeliling dan membakar 8 daerah terlantar. Bahkan air laut di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Zuo Fan terkejut selama ribuan kilometer di bawah kekuatan anti-shock. Kedua muridnya kesakitan untuk sementara waktu, dan darah merah masih tak terbendung. Kemudian lihat replika itu, adikmu, berdiri di depanmu, masih menunjukkan senyum provokatif. Garis hitam diturunkan, hati Zuo Fan tenggelam. Replika ini sekarang jelas-jelas bertentangan dengan langit, tidak hanya semua triknya jelas di dada, dia sangat terampil, dan kekuatannya jelas jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Semakin banyak ini berlangsung, semakin tipis peluang kemenangan. Tiba-tiba, Zuo Fan sedih dan muram, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat ini, replika tidak bisa menahan tawa keras. Mengapa, kemana kebanggaan hanya pergi? Anda tidak berpikir tingkat ini akan lebih mudah daripada tingkat pertama? Senior, mengapa kamu ingin begitu absolut? Apakah ini baik untukmu? Oh, kamu tidak pernah mengira aku akan membunuhmu, hahaha. Sambil menyeringai, replika itu tidak dapat memutuskan. Apakah Anda tahu sudah berapa lama lelaki tua itu tinggal di sini? Hanya karena saya tidak memiliki tubuh, saya tidak akan pernah melihat matahari di lautan selamanya. Apakah tidak ada siklus reinkarnasi? Mengapa kamu tidak bereinkarnasi? Reinkarnasi. Dia meliriknya dengan kejam, dan replika itu tertawa keras. Samsung ingin meletakkan segalanya. Orang tua itu tidak bisa memasukkan terlalu banyak ke dalamnya. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi? Namun, orang tua itu memiliki caranya sendiri, bahkan jika dia tidak pergi untuk bereinkarnasi. Reinkarnasi adalah untuk memusnahkan Yuansen makhluk hidup dan kemudian bereinkarnasi. Hanya selama bertahun-tahun tidak ada orang hidup yang datang ke sini. Sekarang, saya telah menyalin Yuansen Anda, selama Tuhanmu mati, aku akan dapat kembali ke tubuhmu dengan menyalin roh primordial, menjadi manusia lagi, jie jie jie. Petik 2. Dengan mencibir, replika itu terbanting lagi, seperti Zuo Fan bergegas pergi, dengan jari pedangnya terus melambai, Feng Tian, Chong Tian, King Tian, Split Sky, semua jenis ilmu pedang. Semua jenis sumpit, semua dibagi menjadi kepala Zuo Fan. Tiba-tiba ngeri, Zuo Fan melangkah bolak-balik segera, menghindari badai, seperti pertarungan gila, dan gas pedang benar-benar berisi niat membunuh telanjang, membuatnya segera berdiri tegak. Dan tidak berani menganggapnya enteng. Hati. Puf puf puf. Tiba-tiba, beberapa suara teredam terdengar, lengan dan bahu Zuo Fan sudah dilintasi oleh 3 pedang Qi, dan dia kesakitan. Ini adalah kondisi jiwa, sekali terluka, rasa sakitnya ratusan kali lebih banyak daripada daging. Namun, Zuo Fan sudah terbiasa, tetapi dalam menghadapi pengejaran replika ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tiba-tiba, Zuo Fan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar dengan harapan lagi. Replika ini menguasai keterampilannya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya baru menyadarinya. Apakah sudah disalin? Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa bergerak tiba-tiba di bawah blokade pedang, tetapi perlahan-lahan mengangkat lengan kanannya, dan matanya tenang. Kekuatan ekstrim, menguasai langit, hanya dalam sekejap. Pejuang unicorn. Murid mata itu tersentak, dan pukulan Zuo Fan yang tampaknya berkibar meninjunya dengan keras. Hanya ketika tinju mencapai ujung, tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, seperti letusan gunung berapi, sehingga mata orang tidak bisa dibuka. Boom! Dengan suara keras, ruang itu tampak meledak, dan seluruh lautan langsung mendidih. Pukulan yang menakutkan, merobek semua rintangan di depannya, dan bergegas menuju replika. Pedang yang berkibar Qi di sekelilingnya, di bawah kepalan yang menakutkan ini, pecah dan menghilang. Pada tingkat kekuatan ekstrim yang direalisasikan pada lintasan pertama, Dao yang dominan, dikombinasikan dengan kekuatan lengan ilahi Kirin, tidak boleh diremehkan. Saya takut bahkan tubuh suci-suci dari suci tidak dapat dengan mudah menolak kekuatan pukulan ini. Namun, ketika replikator melihat ini, dia sedikit tersenyum dan tidak peduli. Kemudian, di mata Zuo Fan yang tak bisa dipercaya, tinju cahayanya perlahan terangkat. Selain itu, penampilan yang tenang dan perawan sebenarnya jauh lebih statis daripada penampilan Zuo Fan, seolah-olah ruang telah memadat. Mungkinkah itu, bahkan trik ini dia? Hehehe, aku berkata, aku adalah kamu. Aku memiliki apa yang kamu miliki. Dengan senyum, pukulan replika itu akhirnya hancur, dan aku lebih kuat dari kamu. Sentuh. Kedua tangan itu bertarung, dunia pecah, dan air laut mengalir deras. Ada celah hitam di ruang, yang runtuh di sekitar.
Namun, di antara gelombang kejut tak berujung yang menyebar ke segala arah, yang terkuat bergegas menuju Zuo Fan. Jelas, tepat setelah pukulan itu, pukulan Zuo Fan ditekan oleh replika. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, Zuo Fan tidak percaya itu benar, dia dipukuli oleh barang palsu. Sentuh. Namun, dia tidak perlu memikirkannya lagi. Kekuatan besar recoil memukulnya dengan keras. Ketika dia memukulnya 1 mil jauhnya, seluruh tubuh kesakitan dan langsung melemah banyak. Ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak bisa lagi berdiri dan tampak pucat. Untungnya, dia sekarang adalah tubuh tanpa darah dan tanpa jeroan, jika tidak, baru saja, diperkirakan sekarang usus harus dihilangkan. Hai! Sebuah tubuh yang berkedip datang kepadanya lagi, dan barang palsu itu menatapnya dengan erat, menunjukkan senyum aneh, hehehe. Kamu kalah, maka kamu tidak bisa menembus level ini, dan orang tua itu juga ingin meminjam yuan kamu. Tuhan masih cerah, hahaha. Petik 2. Ho. Dia menghela nafas berat, Zuo Fan mencoba menopang tubuhnya, tetapi dia tidak berdaya. Seorang tersandung dan jatuh. Dia tidak bisa lagi melawan. Dia hanya bisa menutup matanya tanpa daya, tampak putus asa dan sedih. Melihat adegan ini, replika tidak bisa menahan tawa lagi, dan mengangkat telapak tangan, itu akan dikirim ke kepala Zuo Fan. Ini sudah berakhir, Tuhanku, Zuo Fan. Lapisan ke-8 mata Dewa Langit, langit instan. Namun, pada saat ini, Zuo Fan membuka matanya dengan keras, dalam murid yang tepat, 8 aura emas melintas. Puff! Terdengar suara sayup-sayup, dan sebuah lubang tiba-tiba dipakai di bagian dada barang palsu itu. Zuo Fan menatapnya dengan ganas, pedang di bawahnya sedikit gemetar, mencibir keras, mengapa, tidakkah kamu menyalin semua kekuatan dan gerakanku? Tidak tahu, lapisan ke-8 murid dewa yang kosong dapat menyerang saya, apakah itu bergerak secara sewenang-wenang di ruang angkasa, atau bahkan secara instan? Petik 2. Ini, alisnya sedikit berkedut, dan wajah tiruannya tenggelam, tetapi segera menunjukkan senyum aneh. Tentu saja aku tahu ini, tapi aku tidak peduli. Dalam hati, Zuo Fan menatapnya dengan cermat. Dengan mencibir, replika itu menunjuk ke dada Zuo Fan dan berkata, lihatlah dirimu. Tiba-tiba, Zuo Fan melihat ke bawah, tetapi terkejut. Saya tidak tahu kapan, dadanya sendiri bahkan memakai lubang besar, persis seperti replika. Namun, ketika dia melihat replika, cedera dada replika telah menghilang. Mata itu penuh kebingungan, Zuo Fan langsung hilang. Hahaha, kamu pikir aku ini siapa? Melihat ini, replika tidak bisa menahan tawa, saya katakan lama, saya adalah Anda, dan menyakiti saya adalah menyakiti diri Anda sendiri, membunuh saya membunuh Anda. Setiap cedera yang Anda tinggalkan pada saya, akan tercermin di dalam kamu, bagaimana tidak bisa menjadi milikku? Petik 2. Tubuh tidak bisa menghentikan kejutan, Zuo Fan tidak percaya itu benar, wajahnya berkedut, bagaimana ini mungkin? Lalu cedera yang Anda sebabkan kepada saya, bagaimana Anda baik-baik saja? Senyum misterius melintasi sudut mulutku, dan replika-replika itu tanpa komitmen. Menatapnya dengan cermat, mata Zuo Fan menjadi semakin bingung, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia seharusnya. Replika ini, betapapun kuatnya dia, pasti tidak akan menyakitinya, meskipun dia sudah jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi dalam hal ini, apa cara Anda sendiri untuk menang? Karena level kedua ini adalah level, seharusnya bisa menembus level tersebut, itu seharusnya tidak terpecahkan. Tidak ada daging yang keriput, Zuo Fan bingung. Replika itu menatapnya dengan dingin, tetapi semakin dia tersenyum, semakin aneh dia, dan tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ketika dia mencapai ketinggian 100 meter, dia berteriak, satu menukik, pedang di tangannya, dan siang Zuo dengan ganas. Fan bergegas, Tuhan, selamat tinggal, mulai sekarang, saya Zuo Fan, hahaha. Pembunuhan sengit mendekat, tapi Zuo Fan masih belum bisa mengetahuinya. Mengapa dia memiliki mata kosong saya, dan mengapa dia bahkan memiliki dunia guntur dan peradangan? Bahkan kekuatan ini, bahkan tinju dan kendo yang baru saya sadari persis sama. Ini pada dasarnya adalah orang yang sama. Bahkan jika orang luar mencurinya, tidak mungkin untuk mencuri perasaan dan perasaan Tao, bahkan penguasa tingkat kaisar tidak bisa mendapatkannya. Mungkinkah dikatakan? Tiba-tiba, Zuo Fan memikirkan masalah, dan kemudian mendongak dengan tajam, ketika dia melihat bahwa wajahnya persis sama, dan mulutnya menunjukkan kejahatan dan pembunuhan, tetapi matanya tertuju. Lengannya terentang, dan dia membuat keputusan yang berani. Titik. Jari-jari pedang replika melewati dada Zuo Fan, dan tubuh keduanya menabrak satu sama lain. Namun, replika itu tidak memiliki sukacita kemenangan, Zuo Fan juga terlihat tenang, tidak ada lagi martabat dan kebencian. Kapan kamu menemukannya? Sudut mulut sedikit bergetar, dan replika itu membuat suara samar. Sambil tersenyum, Zuo Fan berkata dengan enteng, beberapa waktu yang lalu, aku tidak bisa membunuhmu, tetapi aku malah terluka.
Aku tahu bahwa kita adalah satu. Terlebih lagi, kamu mengatakan bahwa kamu adalah aku, Zuo Yifan. Kamu menang, Zuo Fan. Tampaknya kali ini, aku tidak bisa dilahirkan kembali seperti terakhir kali, hehehe. Dengan terkekeh, replika segera berubah menjadi gas hitam dan bergabung ke tubuh Zuo Fan. Sudut-sudut mulutnya sedikit miring, dan mata Zuo Fan kabur untuk sementara waktu. Ketika dia menjadi jernih lagi, dia melihat bahwa dia duduk di tanah utuh. Dan pintu kayu yang dia hancurkan ada di depannya. Sepertinya, sebuah bayangan hitam menggeliat menjauh dari bawahnya, membentuk sosok dalam jubah hitam 3 meter jauhnya, dan mengucapkan selamat dengan selamat, Zuo Fan, kau telah berlalu. Chapter 1232, Third Pass. Terima kasih, senior. Perlahan berdiri, Zuo Fan membungkuk ke bayangan hitam, matanya berkedip dengan ekspresi tegas, berani bertanya pada senior, semuanya barusan, apakah itu lingkungannya? Tidak dihitung. Apa solusi ini? Ilusi itu akhirnya salah. Tetapi itu benar dan salah sekarang. Bayangan itu berkata dengan suara tenang, itu jantungmu yang berayun ke kiri dan kanan, melewati dan mengayunkan ayunan sekarang. Dengan raut wajahnya, Zuo Fan bertanya lagi, jika aku baru saja mati, apakah itu benar-benar akan mati dalam kenyataan? Apakah itu akan? Apa artinya ini? Yang mati adalah Zuo Fan, yang selamat adalah Zuo Yifan. Tanpa menunggu kata-katanya jatuh, Zuo Fan benar sekarang, aku akan menghilang sekarang, dan aku akan kembali sebelumnya. Sambil menyeringai, sosok hitam itu mengangguk lemah, bisa dikatakan, tapi terlalu lama untuk menghilang. Lagi pula, Anda adalah satu-satunya. Yang disebut orang yang tinggal lebih akurat, lebih baik menjadi jantung. Mo Huang Zuoyi akankah hati Fan sama dengan hati Zuo Fan sekarang? Petik 2. Setelah pertimbangan yang cermat untuk waktu yang lama, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan berasal dari Fan Order. Zuo Yifan adalah orang yang sombong dari surga. Dan hati mereka secara alami berbeda. Karena hatimu berbeda, mengapa kamu mau menerimanya? Menatapnya dalam-dalam, bayangan itu tidak bisa menahan tawa ringan. Kamu harus tahu bahwa hati yang berbeda memiliki cara yang berbeda, dan dua hati yang berbeda milik satu tempat. Yang dapat dengan mudah mengarah pada keterjeratan dan kontradiksi, dan pada akhirnya, mereka akan dilahirkan dengan setan. Apakah kamu tidak mentolerirnya, tetapi juga mentolerir? Petik 2. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, pikiran orang berubah. Apakah mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk, mereka tidak dapat disangkal di masa lalu. Bagaimanapun, jalan yang mereka ambil hari ini ditaburi oleh bayangan sebelumnya. Menolak masa lalu adalah untuk menghancurkan jalan hari ini lagi. Sepertinya aku menembakkannya pedang, tetapi luka terakhir ada pada diriku, karena kita adalah satu. Petik 2. Bagus sekali. Terangguk dengan kepuasan, bayangan itu tidak bisa menahan tawa. Banyak orang suci telah melupakan bayangan lama mereka dan bahkan dengan sengaja menghapusnya setelah mereka menjadi terkenal. Mereka menyingkirkan dasar Dao di dalam hati mereka, tahu setiap orang adalah tanda yang dicap dari awal. Setelah menghapus tanda ini, mereka tidak lagi dapat tercerahkan. Jadi sekarang ada banyak orang suci, tetapi ada lebih sedikit kerajaan kaisar. Ini alasannya. Petik 2. Kaum muda diajar, Zuo Fan berkata dengan tulus. Mengangguk dengan ringan, bayangan itu perlahan melayang di depan Zuo Fan, mengulurkan jari, menjulurkan dahi Zuo Fan, dan memancarkan cahaya warna-warni. Jika kamu membuka mata dan menjadi Zuo Yifan, maka orang tua itu segera mengirimmu kembali menjadi kaisar iblismu, tetapi untungnya kau masih Zuo Fan, ini adalah sertifikat untukmu melewati pabean. Hahaha. Petik 2. Terkejut dalam tubuhnya, Zuo Fan merasa hatinya kembali jernih, dan sepertinya dia memiliki banyak perasaan, dan tubuh serta pikirannya merasa nyaman untuk sementara waktu. Setelah sedikit adaptasi, dia merasa bahwa pikirannya telah membaik lagi, dan kemudian melihat tinju sado-sado. Begitu senior, bisakah aku naik ke tingkat ketiga? Tentu saja, aku akan mengirimmu. Dengan gelombang dan gemerincing, pintu gelap muncul di depan Zuo Fan. Zuo Fan melihat dari dekat untuk sementara waktu, tetapi sebelum dia bisa mengerti apa itu, dia tiba-tiba merasa didorong oleh seseorang di belakangnya, dan dengan kaget. Dia langsung jatuh ke pintu hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian bayangan hitam melambai lagi, dan pintu hitam menghilang ke ketiadaan. Wow! Pada saat ini, dua suara memecah langit terdengar, dan lelaki tua yang menyeberangi lautan dan tuan yang bergegas pertama datang ke sini satu demi satu, ketika Zuo Fan pergi. Dia menganggukkan kepalanya dengan riang. Sepertinya, dia telah melewati level ini, dan aku benar-benar takut dia akan kembali ke jalan lama, jadi aku akan berdiri diam. Ya, setelah semua, Zuo Fan adalah Zuo Yifan pada waktu itu. Lama menghembuskan nafas, pada saat ini, bayangan itu tampaknya agak beruntung dan berkata, saya juga khawatir bahwa dia akhirnya akan menjadi Zuo Yifan lagi, maka kita akan dikalahkan.
Anda tahu, Zuo Yifan adalah cara sihir yang paling murni. Kultivator, dan jenis setan kecil yang sempit, bukan jalan iblis besar, tidak dapat mengintegrasikan esensi formula besar iblis surgawi, dan tidak dapat meneruskan tradisi kita. Jika pada akhirnya, Zuo Fan masih menyimpan bayangannya sebelumnya permusuhan, jika Anda tidak membuka pikiran untuk menerimanya, mata dan pikiran Anda akan menyempit lagi. Dan Anda tidak bisa mengambil semuanya. Untungnya. Petik 2. Mendengar ini, keduanya mengangguk dan berkata ya, dan lelaki tua itu bahkan berkata, banyak orang melakukan sesuatu sendiri dan merasa pantas mendapatkannya. Ketika mereka melihat orang lain melakukannya, mereka akan dikerumuni lagi. Siapa tahu, orang-orang itu adalah bayangan mereka sendiri, dan mereka adalah bayangan mereka. Dunia yang konyol itu bodoh, berkeliaran di bayang-bayang selamanya, yang berarti bahwa mereka bersaing dengan diri mereka sendiri. Rasa sakit kita akhirnya tumbuh. Petik 2. Jangan mengatakannya awal, dia masih memiliki satu lulus untuk lulus, dan akhirnya ada ujian kaisar-kaisar. Jika ada sesuatu yang salah di dalamnya, kita masih menyerahkan jasa, dan pemenang akhir mungkin adalah kaisar surgawi. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, tetapi pria besar itu masih penuh dengan martabat. Ketika dua lainnya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti bernapas dan menganggukkan kepala. Bergemuruh. Tiba-tiba, ada suara keras, dan mereka bertiga menatap langit kubah bersama, dan wajah mereka menjadi lebih berat. Lautan meditasi ini didukung oleh 4 jalan kaisar dari kita berempat. Selama bertahun-tahun, bahkan kaisar surgawi tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya sekarang, di antara 4, ada 2 desas-desus keluar. Sekarang kaisar menyerang meditasi laut, saya tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Saya berharap untuk menahannya sebelum misi selesai. Petik 2. Boom. Begitu suara itu jatuh, ada suara keras lain di langit, yang menyebabkan seluruh lautan mendidih terus-menerus. Semua roh laut bergetar dan bersembunyi, termasuk dari tingkat 12. Seruan akrab terdengar lagi dan berdebar. Sosok Zuo Fan jatuh lagi di tempat yang aneh, dan tempat ini bahkan lebih aneh daripada 2 sebelumnya. Tempat ini penuh dengan kincir angin, kuda Troya, ayunan, kursi goyang, del, mainan anak-anak. Pipinya tidak bisa berhenti merokok, Zuo Fan merasa terdiam beberapa saat, dan wajahnya juga penuh keraguan. Rintangan pertama adalah gerbang batu besar, yang sulit bagi manusia untuk mendorong terbuka, dan hegemoni kekuasaan dilewati. Rintangan kedua adalah memperkenalkan diri Anda ke dalam keadaan pikiran, menghadap ke masa lalu dan saat ini, memperlancar keadaan pikiran dan mempraktikkan cara hati. Meskipun tipe kedua senior berbeda dari orang biasa, mereka melakukannya sendiri dan melakukannya sendiri, tetapi mereka tetap memiliki gaya setiap orang. Tapi bagaimana dengan level ketiga ini, taman bermain anak-anak? Saya tidak membeli barang semacam ini untuk Xiao Sanzi 100 tahun yang lalu, oke? Hati saya sedih, tetapi Zuo Fan tidak berani berspekulasi. Dia hanya melihat sekeliling. Seolah tidak ada sosok, dia berteriak, berani bertanya apakah ini rintangan ketiga? Saya tidak tahu senior mana yang menjaga gerbang. Bisakah Anda keluar dan melihat? Petik 2. Diam, tidak ada suara. Zuo Fan aneh, mencari-cari tetapi masih tidak dapat melihat angka. Wow. Tiba-tiba, bayangan melintas di belakangnya. Zuo Fan terkejut, menoleh dan melihat, tetapi kosong, tidak ada apa-apa. Tampar. Ada suara lembut lain, dan seseorang mengambil gambar di belakangnya. Zuo Fan menoleh dengan keras, tetapi masih tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tertawa tanpa sadar. Senior, kamu tidak harus mengecilkannya. Dengan kekuatanmu, kamu harus bermain sampai mati, aku tidak bisa menahannya. Hehehe, tidak ada yang telah di sini selama bertahun-tahun, aku sangat tercekik, bagaimana aku bisa bersedia untuk bermain dan mati kamu? Tiba-tiba, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar di telinganya. Zuo Fan terkejut dan bergegas kembali untuk melihatnya, tetapi dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengerutkan kening dengan erat, senior, saya tidak tahu bagaimana melewati pas ketiga. Apakah Anda juga mengalahkan Anda? Petik 2. Apa yang kamu lakukan untuk mengalahkanku? Dengan tawa, suara anak itu terdengar lagi, karena kamu ingin lulus level, maka topik level ini adalah petak umpet. Jika kamu menemukan aku, biarkan kamu melewati level, bagaimana? Sembunyikan dan cari, sambil mengerutkan kening, Zuo Fanqi berkata, ini terlalu santai. Acak, apakah kamu merasa santai? Tidak bisa menahannya, anak itu tampak terpana sesaat, merenung sedikit, dan berkata lagi, kalau begitu mainkan pria kayu itu, kamu akan melewati bea cukai jika menang. Adikku, bisakah pertanyaan bea cukai diubah secara acak? Bukankah dia terlalu keras? Sosok jangkung kedua pendahulu di depan mereka sangat berbeda. Ini, apakah penjaga gerbang dari pas ketiga? Ciki tidak bisa berhenti merokok, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, senior, tidak bisakah kau bercanda? Meskipun aku juga ingin melewati bea cukai,
Tetapi apakah ini subjekmu yang terlalu menghinaku? Hormat, berapa umur anakmu, dan ingin aku menghormatinya? Tiba-tiba, sosok itu akhirnya melintas di depan Zuofan, tetapi dia adalah bocah 7 atau 8 tahun. Tapi sepertinya dia masih kecil, tetapi kedalaman matanya sangat dalam, wajahnya bangga, dia memandang Zuofan dengan miring, dan lubang hidungnya hampir jernih. Melihatnya, Zuofan memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah bertemu Xiao Sanzi untuk pertama kalinya di Tianyu. Itu benar, pada waktu itu, ia juga harus disebut senior untuk putra ketiga. Tetapi ia tidak bisa berbicara di hadapan seorang anak yang tidak melepaskan diri dari ketidakdewasaan dalam hal pemikiran atau penampilan. Senior juga binatang buas, binatang yang suci, Lao Su adalah manusia. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, anak itu bersenandung dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Si kecil, nama jenius pertama di zaman kuno, pernahkah Anda mendengarnya? Jenius pertama, dengan sedikit terpana, Zuofan berpikir dengan hati-hati, bukankah itu Kaisar Langit, Kaisar ke-10 peringkat pertama, itu dia. Dia adalah prestasi tertinggi, tetapi belum tentu jenius pertama. Tanpa menggelengkan kepalanya dalam kemarahan, wajah anak itu malu. Jenius adalah tipe orang yang luar biasa yang memiliki ambisi masa muda, dan usia tua. Anda melihat usia saya, penampilan seperti itu, sosok seperti itu, pemuda itu, sangat muda. Apakah Anda pikir saya bukan anak laki-laki? Bagaimana dia bisa menyaingi saya? Heavenly Emperor menjaga penampilannya yang berusia 20 tahun, artinya, ia hanya memiliki penampilan berusia 20 tahun. Saya berumur 8 tahun, siapa yang lebih jenius? Petik 2. Chapter 1233, Tong Di. Dia menatapnya dalam-dalam, dan Zuofan berpikir sedikit, dan dia terkejut, saya mendengar bahwa di antara 10 kaisar anak terakhir adalah pria muda, dan apakah Anda? Hei, bisakah kamu menghapus 4 kata terakhir? Tongsi tidak bisa berhenti merokok, Tong Di meliriknya tanpa daya, dan mencibir, hal yang sama adalah kaisar, mengatakan bahwa yang lain baik-baik saja, terutama 3 orang tua dari Tiandi. Dan 3 kaisar terkuat ditambahkan tanpa malu-malu di depan. Sekarang, ketika Anda datang kepada saya, tambahkan yang terakhir, tidak bisakah Anda menambahkan yang paling jenius atau sesuatu? Apakah itu menggertak saya untuk menjadi muda? Petik 2. Sambil menyeringai, Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dengan hormat menyembah, maaf, Kaisar, dia membuat kesalahan. Tetapi meskipun begitu, Anda dianggap sebagai seorang kaisar yang luar biasa, dan hanya sedikit orang yang bertemu. Bahkan jika Anda menambahkan kedua kata itu, ribuan orang tidak bisa mengikuti. Aku tidak suka mendengarkanmu mengucapkan 2 kata itu, membuatku jauh lebih buruk daripada 9 orang tua. Dengan marah memuntahkan 2 tabung gas dari lubang hidungnya, wajah Tong Di sedikit tenggelam, dan matanya tidak bagus ketika dia memandang Zuofan. Dia menyeringai, hei, nak, kau di sini? Iya, kamu tidak harus pergi, kamu kembali, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Aku belum mulai. Juga tanyakan mengapa, hanya karena kamu mengucapkan 2 kata itu, aku tidak bisa masuk akal, bahkan jika itu tidak masuk akal, tidak ada gunanya bagimu untuk menerobos. Tong Yi meliriknya dengan keras, Tong Di mengangkat kepalanya dengan bangga dan bersenandung dengan sombong. Dengan suara keras berani mengatakan bahwa aku yang terakhir, aku membiarkanmu tinggal di lautan selamanya, kesepian dan tua. Mendengar ini, Zuofan terdiam, tidak bisa menangis atau tertawa. Meskipun kaisar anak ini terlihat seperti anak kecil. Ia juga seorang kaisar yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang berbeda dari 3 mata rantai kuno yang ia temui saat itu. Ini adalah monster tua dengan jalan lurus, dan bukan masa kanak-kanak. Mengapa temperamen anak? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia disebut kaisar, dan apa garis keturunan yang dia cerahkan. Tapi tidak peduli apa, dia sengaja membuat masalah sekarang, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Jadi dia harus menemukan cara untuk membujuk putra ketiga dan mulai membujuk kaisar muda ini. Siapa yang membuat mereka semua sama? Setelah bertahun-tahun pengerasan, apakah mereka masih kekanak-kanakan? Kaisar, hanya karena generasi muda tersinggung, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan, di antara 10 kaisar, generasi muda yang paling dikagumi adalah kaisar kamu. Dengan wajah tua di wajahnya, Zuofan Chan tersenyum dan berkata dengan datar, pikirkan itu, siapa yang memiliki talenta Anda selama berabad-abad? Selama bertahun-tahun, saya belum melihat orang yang adalah anak yang baik. Bahkan putra saya yang saleh 3 mata rantai kuno, ketika mereka pertama kali bertemu, juga karena masa kanak-kanak binatang suci, mereka tampaknya dibudidayakan untuk menjadi dalam. Dan sekarang mereka belum dewasa. Hanya Anda, anak itu tidak tua, kehidupan legendaris, kaisar lain tidak dapat menyusul Anda. Diperkirakan mereka juga cemburu dengan bakatmu,
aku sengaja menabrak, menempatkanmu di peringkat terbawah. Menurutku, kau adalah pemimpin sejati dari 10 kaisar. Petik 2. Dengan alis terangkat, Tong Di menatap Zuo Fan dan menunjukkan senyum lebar, benarkah? Lebih baik dari emas dan perak asli, hanya karena kepolosanmu, 9 kaisar lainnya tidak bisa menyusul, kurasa mereka sekarang iri padamu dan cemburu, hehehe. Sambil tersenyum, Zuo Fan membuka matanya dan berkata omong kosong. Meskipun pria muda itu memiliki tahu, sungguh menakjubkan, tidak ada sebelumnya, tidak ada setelah. Tetapi tuan mana yang ingin menjadi bayi yang tidak akan tumbuh sepanjang hidupnya? Kaisar anak ini juga terlalu berbakat, dan sekarang dia ingin tumbuh, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, bagaimana mungkin 9 kaisar lainnya iri pada Ding 5 inci seperti itu? Belum lagi ke-9, bahkan Zuo Fan sendiri tidak ingin menjadi kaisar iblis ini, meskipun dia adalah seorang kaisar. Diangguk dengan kepuasan, kaisar anak ini benar-benar sesuai namanya. Sangat sederhana, sangat berguna baginya sebagai kentut, hanya wajah muram, langsung tersenyum, dan mengangguk, wah. Kamu masih setan kecil ini sedikit wawasan. Tidak apa-apa, saya ingin lulus, saya akan memenuhi Anda. Saya dulu mendengar bahwa Anda baru saja memuji saya, dan saya membiarkan Anda lewat langsung. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya juga memeriksa lelaki tua kaisar suatu topik, yang berarti makna, kalau tidak baik untuk menjelaskan kepadanya. Petik 2. Itulah itu, tolong beri penerangan kepada para senior. Mengangguk lagi dan lagi, Zuo Fan sangat senang. Dalam 2 rintangan pertama, meskipun ia melewati kesulitan dan kesulitan, ia telah memperoleh banyak hal. Rintangan terakhir ini, dia berpikir bahwa dia juga harus memiliki banyak manfaat, dan matanya penuh harapan. Setelah 2 langkah lembut, Tong Di tertawa lembut dan berkata dengan ringan, "Yah, aku tidak memalukan untukmu. Ayo mainkan permainan menangkap. Jika kau bisa menangkapku, level ini akan berakhir." Tanpa sadar, Zuo Fan menggelengkan wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaisar, apakah ini terlalu sederhana? Saya tidak tahu permainan anak-anak seperti itu, apakah Anda memiliki makna yang dalam? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantumu? Baru saja lewat. Hati Zuo Fan sedikit hilang, menggaruk pipinya dengan lembut. Sebelumnya, dia takut bahwa level itu terlalu sulit untuk dilewati sendiri. Sekarang dia takut terlalu mudah untuk belajar apapun. Sayangnya, dia benar-benar murah. Sudah lama terlihat dalam benaknya bahwa Tong Di tidak bisa menahan tawa dan berkata pelan, "Mengapa ingin membuatnya lebih sulit?" Ya, ini permainan yang sama, saya tidak bisa melewati level ini dalam hidup Anda, Petik 2. Senang, Zuo Fan menatapnya lagi, sepertinya mengerti. Melalui 2 rintangan pertama, ia telah melihat bahwa semua kaisar ini disembunyikan, dan setelah perilaku yang tampaknya absurd, pasti ada makna yang dalam. Mungkin game kecil ini tidak sesederhana kelihatannya. Memikirkan hal ini, mata Zuo Fan memadat dan mengangguk dengan serius. Jadi, tolong beritahu para senior. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan mengulurkan tangan dengan cakar, dan pergi untuk mengambil sosok kurus Tong Di. Namun, yang tak menentu, bayangan Tong Di telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang di belakangnya, duduk di atas kuda kayu dan bergoyang dan tertawa berulang kali. Bagaimana, bahkan sudut pakaian kaisar tidak terjangkau. Apakah Anda masih berpikir itu sederhana? Hai. Tapi tiba-tiba, itu adalah kilatan lain, sosok Zuo Fan menghilang seketika, dan pada saat yang sama, sebuah tangan mencakar tajam ke bahu Tong Di. Tentu saja aku tahu bahwa dengan keterampilan Kaisar Jun, bahkan jika itu telah banyak ditekan, itu bukan tipuanku. Dengan terkekeh, dari belakang Tong Di, murid kanan Zuo Fan melontarkan halo emas, sebuah cakar akan mengenai bahu Tong Di. Namun, sepertinya sedikit gelisah, Zuo Fan segera bersemangat, tentu saja, jika Kaisar memiliki kekuatan magis, generasi muda secara alami tidak akan menangkapmu. Hukum yang mengasyikkan? Sebuah kilatan yang indah melintas di matanya, dan mulut Tong Di sedikit menyunggingkan senyum yang aneh. Anda dapat yakin bahwa ketika bermain game, Bendi sangat serius dan tidak akan melanggar aturan. Tetapi meskipun demikian, dapatkah Anda benar-benar menangkapnya? Anda berbahaya. Wah, hehehe. Petik 2. Trojan berayun lembut, Zuo Fan melihat sosok di depannya, tetapi dengan ayunan itu, dia menjadi semakin kosong. Pada akhirnya, entah bagaimana, cakarnya yang ganas benar-benar menyentuh bahu Tong Di dan keluar, bahkan tanpa menjangkau pakaian siapapun. Bagaimana bisa begitu dekat sehingga saya tidak bisa menangkapnya? Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut, dan Zuo Fan terkejut. Kaisar Tong mengguncang kuda kayu dan tertawa konyol, "Aku tidak bergerak kali ini, tidak bisakah kau menangkapku?" Hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Tong menginjak kakinya, menjentikkan ke sisi yang lain, dan terbang ke sisi yang lain, duduk di atas buayan, semua tertawa di wajahnya. Memalingkan kepalanya untuk menatap lebih dekat, wajah Zuo Fan bermartabat.
Tubuh Tong Di ini terlalu aneh. Ia sepertinya menggunakan kuda Troya untuk mengocoknya beberapa sentimeter, dan merindukan cakarnya. Pemahaman akan detail ini benar-benar menakjubkan, dan itu memang ranah kaisar. Bahkan dengan kekuatannya sendiri yang tertekan, dengan keadaan pikiran dan pengetahuannya, itu masih sangat tajam dan berbeda dari orang-orang biasa. Kelopak matanya bergetar ringan, dan murid kanan Zuo Fan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, kosong. Bas. Gelombang ruang berosilasi, dan ruang Kaisar Tong membeku untuk sementara waktu. Tanpa mengatakan apa-apa, Zuo Fan menembak lagi dan meraihnya. Tetapi ketika dia datang ke Tong Di, dia melambaikan cakarnya ke depan, tapi dia tiba-tiba mengosongkan. Seluruh tubuh Tong Di menghilang dalam sekejap. Hantu. Dengan terkekeh di dalam hatinya, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi diam-diam. Aku tidak menggunakan kekuatan sihir apapun, aku baru saja menyelinap pergi sebelum kamu bergerak. Pada saat ini, suara lembut Tong Di terdengar di belakangnya. Zuo Fan berbalik tiba-tiba, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kadang-kadang Tong Di sudah duduk di ayunan. Mengayunkan kaki kecilnya terus-menerus dengan sudut mulutnya dengan senyum tipis. Sangat cepat. Zuo Fan lebih kagum ketika hatinya tenggelam. Tanpa diduga, master tingkat kaisar ini, bahkan jika kekuatannya ditekan, kecepatannya bisa lebih cepat daripada muridnya yang kosong. Benar saja, Kaisar Jingxiu tidak lebih buruk dari tuan biasa. Selain kekuatannya sendiri, masih ada celah lebar antara pemahaman tentang cara mereka sendiri dan penggunaan kekuatan. Memikirkan hal ini, mata Zuo Fan semakin mengeras perang. Ketika dia menginjak kakinya, dia bergegas menuju Tong Kaisar. Cahaya di mata para dewa bersinar terang. Tubuh Zuo Fan terus berkedip, dan cakarnya semakin anggun. Terbang, seperti jaring besar, pergi ke tubuh Tong Di. Namun, tubuh Tong Di berangsur-angsur pingsan, naik untuk sementara waktu dan rendah untuk beberapa saat, menyusup melalui jaring besar, tawa konyol, tetapi juga tak berujung satu demi satu. Tiba-tiba, saya melihat tempat ini penuh dengan mainan, dua orang besar dan kecil mencari ilusi, saling mengejar, sampai 2 jam kemudian, masih belum ada hasil. Akhirnya, Zuo Fan lelah berkeringat, terengah-engah, dan tidak bisa lagi berlari. Kaisar Tong masih tertawa dan bergoyang-goyang di ayunan. Setan kecil, bagaimana mungkin kamu bosan dengan cara membuat permainan? Lihatlah aku lagi, dan sekarang kamu tidak mengambil nafas panjang. Omong kosong, Anda seorang kaisar, dapatkah ini dibandingkan? Zuo Fan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ah, ini hanya permainan menangkap orang. Konspirasi dan trik, semua jenis seni bela diri digunakan. Kamu tidak lelah jika kamu lelah? Tong Di tidak bisa menahan nafas dengan menatapnya lagi dalam-dalam. Wah, aku tahu aku bisa hewan apa yang Anda temukan lubang tikusnya. Petik 2. Dengan cemberut, Zuo Fan berpikir sejenak kucing. Bodoh, itu sendiri tikusnya. Dengan terkekeh, Tong Di berkata pelan, kamu hanya ingin menangkapku, kamu tidak ingin memainkan permainan ini sama sekali. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, bagaimana kamu bisa menangkapku? Kamu tahu bagaimana aku ingin bersembunyi, aku ingin menyembunyikan di mana itu? Petik 2. Terkejut dalam tubuh, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati, dan sepertinya menyadari. Chapter 1234, Don't Forget the Original Intention. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menutup matanya sedikit, mengatur napasnya, dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya tersapu oleh kabut sebelumnya, mendapatkan kembali kecemerlangannya. Tong Di bertemu, mengangguk sedikit, dan tersenyum, ayo kita datang lagi. Oke. Dengan teriakan nyaring, Zuo Fan juga tersenyum, dan melangkah maju, bergegas menuju Tong Di. Tapi kali ini, dia masih tidak menyentuh ke meja setengah tong. Tapi kali ini, alih-alih terlihat seberat sebelumnya, dia sepertinya peduli dengan Tong Di lagi. Ketika dia menemukan sosoknya lagi, dia melemparkannya lagi. Dengan cara ini, mengulangi langkah-langkah sebelumnya berulang-ulang, Zuo Fan tidak menginginkan apapun, dan jantung serta tubuhnya tidak begitu berat lagi. Tiba-tiba, Zuo Fan memiliki perasaan di dalam Mercedes-Benz yang konstan, bahwa sosok Tong Di yang terus berkedip tampaknya berada dalam jangkauannya. Tampar. Akhirnya, dengan suara lembut, Zuo Fan meraih sosok Tong Emperor lagi, dan kemudian secara alami menyingkir, tetapi tiba-tiba menangkap lengan kecil. Tiba-tiba, Zuo Fan menoleh dan melihat, tetapi dia melihat senyum ceria Tong Di, dan dia memegang lengan Tong Di dengan erat. Aku tertangkap. Selamat, kamu telah melewati level ini. Dengan sedikit senyum, Kaisar Tong tidak lagi tidak bersalah seperti sebelumnya. Wajah muda penuh dengan perubahan dan kepalanya sedikit mengangguk. Alis berkedip, dan Zuo Fan merasakan trans kecil di wajahnya, melintasi perbatasan, penghalang apa. Namun segera, dia ingat bahwa dia memainkan game ini dengan Tong Di hanya untuk melewati level ketiga. Tetapi setelah dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia lupa segalanya, mengapa dia mengejar kaisar ini? Dia terus mengejar dan bersenang-senang, tidak lebih. Sepertinya kamu benar-benar di dalamnya, sangat bagus. Setelah napas panjang,
Tong Di tersenyum senang. Bagaimana, dalam permainan yang kekanak-kanakan ini, apakah ini jauh lebih mudah? Tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak berat? Menatapnya, Zuo Fan merenung sedikit dan sedikit mengangguk. Dengan terkekeh, Kaisar Tong menatap langit kubah dan menghela nafas. Bocah kecil, tahukah Anda? Di zaman kuno, lelaki tua itu adalah jenius pertama di dunia, dan lelaki muda itu berhasil. Semua orang mengira saya adalah penguasa pertama umat manusia, harapan dan perwakilan umat manusia. Tetapi pada akhirnya, saya harus masuk ke Kaisar. Tetapi itu 100.000 tahun lebih lama daripada 9 dari mereka, yaitu 10 kaisar terakhir yang Anda katakan. Tahukah Anda mengapa? Petik 2. Tolong terangkan senior. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan membungkuk. Dengan semburan tawa, Tong Di melanjutkan, pemuda memiliki ambisi, bintang-bintang memegang bulan, terlalu banyak komitmen, terlalu sedikit pengalaman. Latar belakang yang tidak mencukupi, tidak banyak wawasan, kultivasi terjebak dalam dunia kuasi empiris dari puncak Santo, dan Anda tidak punya waktu untuk menerobos akhirnya. 9 orang mendapatkan Tao, tetapi saya masih stagnan, saya juga bingung, dekaden, mengeluh, lumpuh, dan pernah bertanya kepada King Tian, apa Tao saya, dan apa kekurangan Tao saya? Saya juga mengunjungi guru-guru terkenal sepanjang waktu, dan bertanya tanpa malu-malu setelah banyak cobaan. Saya akhirnya menyadari bahwa apa yang kurang dari saya adalah kehidupan yang paling biasa. Petik 2. Kehidupan biasa, bagus, biasa saja. Mengangguk dengan ringan, Kaisar Tong memutuskan untuk mengatakan, orang-orang telah turun ke tanah sejak mereka masih bayi, bukan untuk ketenaran, bukan untuk keuntungan. Dan kebanyakan dari semua tidak memiliki beban di pundak mereka. Tetapi ketika mereka tumbuh, ketenaran dan kekayaan meningkat, dan mereka mengejar lebih banyak, ada lebih banyak tempat untuk ditanggung, terutama bagi saya, sejak masa kanak-kanak. Saya telah menjadi yang paling penting di dunia, dan menanggung beban paling berat, tidak peduli apakah itu kehormatan, tanggung jawab, atau saya bahagia, atau sakit. Membuat saya menjadi tidak lagi biasa. Dalam 100.000 tahun itu, apa yang kurang adalah hal biasa, dan ini adalah celah di hati saya, sampai akhirnya, saya berpura-pura bahwa anak-anak senang dengan sekelompok anak-anak. Dan hanya setelah mengisi celah di hati saya menyingkat jalan Kaisar. Tao, kembalilah ke niat semula. Petik 2. Dengan itu, Kaisar Tong berbalik ke arah Zuo Fan lagi dan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Iblis, orang-orang tidak pernah mengambil apapun dari awal. Semua yang Anda kejar setelah itu diambil sendiri. Dan sejak Anda mengambilnya, Anda harus belajar untuk melepaskannya. Bukankah Anda baru saja meletakkan semuanya sekarang? Kembali ke hati yang asli, hati anak telanjang. Melihat dunia dengan hati Anda dapat memeluk saya. Petik 2. Terima kasih atas pencerahanmu. Zuo Fan membungkukkan tangannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sedikit senyum, Kaisar Tong mengangkat jari-jarinya dan dengan lembut mencentikkan dao-dao Siaguang ke dahi Zuo Fan. Ini buktinya untukmu. Pergi ke Ming Dojo Kaisar. Di sana, ada ujian yang lebih parah. Tiba-tiba kaget, Zuo Fan tiba-tiba merasakan dingin dan langsung masuk ke dalam hatinya. Seluruh hatinya menjadi tenang, tidak lagi cemas. Kaisar, aku tidak tahu bagaimana caranya tentang Dojo Kaisar. Setelah disetujui oleh Tong Di, Zuo Fan membungkuk lagi. Ada kejahatan di sudut mulutnya. Tong Di menunjuk kuda kayu tidak jauh dan tersenyum, duduk dan pergi. Itu akan membawamu ke tujuanmu. Ini. Pipi tidak bisa berhenti merokok, dan Zuo Fan terdiam beberapa saat. Apakah itu, Kaisar? Apakah Anda memiliki alat transmisi yang lebih normal? Ini benar-benar. Kenapa kamu tidak repot-repot? Aku masih punya singa kayu di sana, gaya raja, gantilah untukmu. Tidak. Zuo Fan tidak bisa menahan senyum berulang kali, ini bukan masalah menarik angin. Itu benar-benar bahwa Anda meminta saya untuk duduk di atas mainan kayu untuk melihat Kaisar. Itu tidak terlalu memalukan. Apa yang memalukan? Aku melihat orang tua itu, aku akan naik yang ini. Dengan wajah pucat, Tong Di memelototinya dengan keras, memarahi, bukankah itu baru saja memberitahu Anda? Apakah Anda ingin belajar untuk melepaskan? Bahkan Anda tidak bisa melepaskan prasangka sekuler ini, bagaimana Anda bisa menjadi jalan? Lupa, Anda tidak lulus, kembali dengan cara yang sama. Petik 2. Jangan lakukan itu, aku duduk, tidak bisakah aku duduk? Mendengar bahwa Tong Di memiliki rencana untuk melawannya, Zuo Fan segera melambaikan tangannya, dan kemudian duduk di atas kuda kayu dengan malu. Hanya sedikit lucu bahwa dia duduk di atas kuda goyang anak dengan ukurannya yang besar. Dia lebih besar dari kuda itu. Melihat ini, Kaisar Tong tidak bisa menahan diri. Tanpa nafas menghela nafas, Zuo Fan kehilangan tawa lagi dan lagi. Kaisar, kamu terlalu membosankan di sini, ubah cara bermainku untuk bersenang-senang. Tapi aku juga bertahan, ketika aku menghormati yang lama. Itu baik untuk diketahui, tidak perlu mengatakannya, semua orang memasang wajah kecil, hahaha, ayo pergi. Tampar.
menamparkan keras di pantat Trojan. Kuda poni itu bergetar dengan tiba-tiba, lalu menyentuhnya seperti meteor dan menghilang seketika. Zuo Fan belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Itu adalah suara mendesing dan menghilang. Melihat ke arah yang jauh dari dia, Tong Di tidak bisa menahan senyum. Pada akhirnya, Kaisar Ming mengirimnya, teman lama, semuanya tergantung padamu. Boom! Ledakan suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak di langit, dan lautan air mendidih berkecamuk lebih keras. Kaisar Tong melihat ke bawah, melirik ke langit, tetapi dia tidak berdaya. Tiandi, kamu akhirnya ada di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Tong menginjak kakinya dan menghilang. Saat berikutnya, ketika dia muncul lagi, dia datang di bawah langit yang luas. Di sana, sudah ada 3 sosok yang akrab, orang tua menyeberangi lautan, tiran pertama, dan bayangan kedua, semuanya ada di sana. Melihat dia datang, orang-orang itu tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata, bagaimana dia lewat? Bukankah itu omong kosong, dia tidak lulus, bisakah aku ke sini? Tidak bisa menahan tawa, Tong Di menatap langit kubah lagi dengan sungguh-sungguh, di mana retakan menyebar, tinjunya mengenjang, berapa lama itu bisa bertahan? Saling memandang, mereka bertiga menggelengkan kepala bersamaan, dan wajah mereka sama-sama berat, mata Kaisar-Kaisar Kongming adalah yang kedua, memecahkan langit. Adalah teknik magis untuk memecahkan pesona. Saat ini, hanya ada Realm Avenue Kaisar. Satu orang terhubung dengan lautan meditasi. Dengan keterampilannya, saya pikir bahwa dalam setengah jam, lautan meditasi akan hancur. Pada saat itu, petik 2. Dengan kata lain, Kaisar Ming akan melewati jalan hidup dan mati dalam waktu setengah jam, kalau tidak, dia akan dikalahkan. Alisnya mengibas, dan Kaisar Tong juga menenggelamkan wajahnya. Kemudian, semua orang melihat ke kejauhan, awan gelap menutupi bagian atas. Di sana, sebuah meteor dengan batu api positif menembus lapisan angin dan bersiul. Wow, kenapa Trojan ini begitu cepat? Angin dingin meniup pipinya, dan Zuo Fan mengendarai kuda kayu itu. Dia juga kagum dengan kekuatan mainan ini. Sangat kuat. Setelah beberapa saat, mereka sampai di puncak gunung yang suram, di mana platform batu hitam persegi 3 meter, bingkai kayu salib, berdiri di atas platform. Pada saat yang sama, ada juga sosok yang dikenalnya, yang terikat erat padanya, meskipun dia berjuang keras, dia tidak bisa berjuang. Tidak mengherankan, Zuo Fan segera berteriak, daya pikat. Pada saat kritis, Chu Qingcheng, yang terus-menerus mengguncang tubuhnya pada saat panggilan hangat, juga mandek, dan kemudian berbalik untuk melihatnya, dan berkata dengan gembira, Zuo Fan. Namun, ketika dia melihat Trojan yang jelas-jelas tidak proporsional di bawah Zuo Fan, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Nah, saya katakan, di mana Anda menemukan gunung yang begitu indah? Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tetapi untuk sesaat, dia berteriak dengan gembira, Zuo Fan, datang dan selamatkan aku. Kamu tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu. Tidak menunggu Trojan untuk mendarat dengan aman, Zuo Fan sudah melompat dan melompat. Itu hanya saat dia baru saja mendarat, tetapi tubuhnya tiba-tiba mandek, dan seluruh tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Melihat ke bawah lagi, saya melihat aliran udara abu-abu, seperti cakar hantu yang mencuat dari tanah, meraih kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Murid Lei Yan yang punah terbakar. Tiba-tiba terkejut, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, dan guntur hitam meledak di matanya. Kemudian dia mendengar jeritan kesedihan, dan aliran udara abu-abu langsung terbakar dan menghilang menjadi kehampaan. Tetapi pada saat ini, minuman ringan yang suram terdengar dengan tajam. Berani, siapa yang berani menyebar liar di dojo kaisar ini? Chapter 1235, Wraith. Di tengah angin kencang, aliran udara abu-abu turun dari atas 9 hari, dan kemudian berubah menjadi wajah lelaki tua yang suram, menatap dingin kedua di bawah. Dengan niat membunuh tanpa busana di mata mereka, tanpa penyembunyian. Bendi Dojo, melihatnya dalam-dalam, Chu Qingcheng tidak bisa menahan rasa malu, dia berkata kepada Kaisar Daochang, apakah dia hanya? Sebelum kata-katanya jatuh, Zuo Fan bergegas maju dan membungkuk kepada orang tua itu, Yang Zuo Fan, ikut serta dalam Lord Emperor Ming. Kaisar-kaisar, benar-benar kaisar-kaisar, bukankah dia sudah mati? Itu benar-benar tercengang. Biksu Chu Qingcheng bingung dan bergumam, tetapi jika dia tidak mati, orang-orang itu berjuang untuk apa yang dilakukan peta laut Belanda, mencuri makam ketika Anda bertemu tuan rumah. Apakah Anda tidak ingin mati? Petik 2. Sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa tentang orang-orang serakah itu. Legenda mengatakan bahwa 10 kaisar zaman kuno jatuh, dan jika mereka menemukan dojo mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk mewarisi mereka dan memanggil mereka kaisar. Tapi sekarang, orang belum jatuh, Anda hanya melarikan diri untuk mencuri harta dari rumah orang lain. Ini bukan bintang kehidupan lama yang menggantung. Apakah itu terlalu lama? Mendengar ini, Kaisar Ming meliriknya dengan juling.
dan mencibir, Kaisar Lama adalah Kaisar 10 Kaisar, dan dia hidup dan mati di dunia. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan hilang. Aku punya banyak keluhan di lautan kemuliaan ini. Hantu, tidak bisakah kau menetap saja? Lelucon, petik 2. Dengan mulut melebar, Chu Qingcheng mengangguk pahit, hatinya jernih. Iya, Kaisar hantu ini adalah nenek moyang dari semua hantu di dunia. Hantu ini adalah tempat Uraid berkumpul, bagaimana bosnya bisa bertahan dengan mudah? Sayangnya, orang-orang di luar sangat naif, yang menggali kubur tidak baik, harus menggali Kaisar. Tapi kami tidak ada di sini untuk menggali kuburan, kami hanya secara tidak sengaja menerobos masuk. Bagaimana kami bisa menggantung kami, itu terlalu salah. Kaisar senior Ming memaafkanku, kita berdua secara tidak sengaja masuk ke tanahmu sekaligus, hanya ingin kembali hidup-hidup bukan untuk mencuri harta karunmu. Aku juga berharap banyak orang dewasa, maafkan kami. Mengambil langkah ke depan, Zuo Fan buru-buru berdoa, menurut aturan Anda, junior juga datang melalui 3 hambatan, tolong angkat tangan. Dengan cemas menganggukkan kepalanya, Chu Qingcheng juga memandangi Kaisar dengan tatapan memohon. Meliriknya dengan juling, Kaisar Ming mencibir, Sang Wan. Ya, aturan lelaki tua itu adalah dia bisa datang ke sini untuk melihat lelaki tua itu melalui 3 adat istiadat, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia harus dibebaskan. Peluang tidak selalu berarti, ini orang tua itu senang atau tidak. Petik 2. Apakah Kaisar senior Hades bahagia sekarang? Tidak bahagia. Kenapa? Zuo Fan dan Chu Qingcheng bertanya bersama. Dengan mencibir, Kaisar Sing dengan cemberut mencibir, bagaimana aku bisa bahagia ketika orang tua itu diperbaiki dan diganggu oleh sekelompok junior yang bodoh? Bergemuruh. Tiba-tiba, suara keras lainnya terdengar dalam 9 hari. Kaisar Ming mendongak dan wajahnya menjadi sedikit lebih berat. Namun, pria tua itu tidak mempermalukanmu, dan memberimu pilihan. Kalian berdua, aku hanya meninggalkan satu di sini, dan satu akan berada di dunia, kamu membuat keputusan. Dia pergi dan aku tinggal, hampir di saat yang sama, keduanya pergi bersama. Kaisar Ming melirik keduanya dengan ringan dan tidak bisa menahan tawa, hahaha. Aku menjawabnya begitu cepat, apakah pertanyaan orang tua itu sederhana? Nah, mari kita beralih ke yang berikutnya. Hei, senior, kamu adalah 10 kaisar zaman kuno, bagaimana kamu tidak bisa menghitung? Mendengar ini, Chu Qingcheng tidak merasa cemas dan melirik Zuo Fan. Kamu tidak bermaksud membiarkan satu pergi, kamu membiarkannya pergi nyanyian, saya bisa tetap dan menjadi mayat hidup. Petik 2. Zuo Fan mendengarnya, bibirnya melintasi bibirnya, diam-diam. Karena dia tahu bahwa pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak sederhana. Karena mereka berdua tidak dapat menahan tubuh yang lain untuk menjadi tubuh jiwa-jiwa maut, tidak dapat dihindari bahwa tidak ada yang mau pergi. Ini masih belum terpecahkan. Kaisar Sing, sebagai kekuatan kuno, sejak pertanyaan ini muncul, jawabannya pasti ada di benaknya. Dengan senyum lebar, sorot tajam melintas di mata Kaisar Ming, orang tua itu berkata, memberi Anda sinar vitalitas, pasti ada jalan hidup untuk Anda tempuh. Namun, Anda tidak bisa memilih sendiri. Orang tua itu akan membantu Anda memilih. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Kaisar Ming tiba-tiba menembakkan 2 cahaya abu-abu. Dengan suara keras, ia mengenai kehampaan dan membakar lubang besar. Pada saat yang sama, semburan teriakan dan suara ledakan terlalu curam untuk didengar dari dalam. Tanpa sadar, keduanya melihat dari dekat, tetapi mereka melihat foto Anda mengejar saya. Kerumunan orang abu-abu bergegas menuju beberapa tokoh yang dikenalnya seperti air pasang, dan arus terus berlanjut. Tetapi ternyata mereka adalah Meng Xiaofeng dan Zhao Cheng, yang dikepung oleh sekelompok hantu dari lautan hantu. Di antara mereka, ada bayangan yang indah, yang sebenarnya adalah Bai Li Yuyu. Kenapa dia masuk? Sambil menggerakkan alisnya, Zuo Fan khawatir. Kaisar Ming memandangnya dengan ringan dan berkata, di antara 3 orang ini, ada musuh dan teman-temanmu. Sekarang biarkan kamu memilih, dan hanya 1 orang yang pergi, bagaimana kamu memilih? Tiba-tiba, Zuo Fan merenungkan. Sebelumnya, antara Chu Qingcheng dan dirinya sendiri, dia bisa meninggalkan vitalitas untuk Chu Qingcheng tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, hidupnya sendiri adalah miliknya, dan tidak masalah bagaimana dia menanganinya, tetapi dia bisa malu. Tapi Bai Li Yuyu tiba-tiba berlari masuk. Jika dia kehilangan nyawanya karena pikirannya, dia malu akan hidupnya. He Zuo Fan tidak pernah berutang sayang pada manusia, tetapi sekarang dia harus membuat pilihan di hadapan keduanya. Pergi. Tampaknya melihat keterikatan di hati Zuo Fan, Kaisar Ming tidak bisa menahan tawa, dan segera terbang di depan mereka dalam 2 napas, dan keduanya menghilang segera, ketika mereka muncul lagi. Mereka sudah dikelilingi oleh hantu. Sentuh. Dengan suara keras, Meng Xiaofeng memberikan telapak tangan ke sosok ilusif, dan mengambil 2 langkah bolak-balik. Meskipun dia tidak berdarah sekarang, itu adalah perasaan bahwa tubuhnya tidak nyata. Bu,
ada hantu tingkat suci di dalam. Lautan kemuliaan ini benar-benar tidak sederhana. Hei, Alur, akhirnya mereka muncul. Apa, melihat mereka berdua? Zhao Cheng menoleh dan melihatnya setelah menggulingkan hantu, dan segera bersuka cita. Pelayan Zuo, kemana kamu pergi? Setelah kita masuk, kita tidak melihat jejakmu. Apakah kamu baik-baik saja? Dengan cemberut, Zuo Fan memikirkannya, dan sepertinya mengerti sesuatu. Mereka tampaknya tidak sadar menembus 3 level. Apakah 3 level ini hanya untuk diri mereka sendiri? Tidak semua orang memiliki berkah ini, dan telah diajarkan oleh seorang guru terkemuka. Pada saat ini, bayangan hitam melintas, dan sebuah telapak tangan menghantam Zuo Fan di belakang. Tetapi sebelum pria itu datang kepadanya, dia ditendang dan terbang keluar. Dan kemudian sosok Bai Li Yuyu muncul di samping Zuo Fan. Ada kejutan di wajahnya. Zuo Fan, kamu baik-baik saja. Yuyu, apakah seseorang menyuruhmu melewati 3 level? 3 level apa? Ketika kita masuk, kita dikejar dan dibunuh oleh sekelompok hantu, dan kita bahkan tidak berbicara dengan siapapun. Aku ingin tahu apakah orang-orang ini tidak akan berbicara setelah mereka mati. Apa yang salah? Oh, tidak ada apa-apa. Menggelengkan kepalanya sedikit, Zuo Fan tampak serius, dan dia lebih yakin dalam hatinya bahwa semua ini disiapkan khusus untuknya. Secara khusus, ia menemukan jalan ke Laut Nether, mengandalkan bola hitam yang diberikan oleh Yundi, dan kemudian tes kaisar. Mungkinkah ini sengaja diatur? Hanya saja, mengapa ini bahwa dia hanya seorang kaisar iblis di kehidupan sebelumnya? Apakah itu semua karena dia menemukan hubungan antara warisan kaisar iblis dan 9 rahasia? Agak bingung di matanya, Zuo Fan memiliki terlalu banyak kebingungan di bawah hatinya. Tiba-tiba, teriakan memecah langit, dan Zuo Fan terkejut, hanya untuk mengingat daya pikat. Melihat sekeliling, saya melihat bahwa meskipun Chu Qingcheng ditiup di sini, dia masih terikat pada salib, tidak dapat bergerak, dan ada sekelompok hantu di sampingnya. Artinya, daya pikat. Ketika Meng Xiaofeng melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Hebat, ini saatnya pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia diikat, bagaimana dia tiba-tiba muncul di tempat yang brutal. Tapi yang pasti adalah selama dia bisa diselamatkan kali ini, dia harus memiliki hati yang rahasia, dan kemudian benda itu akan, Memikirkan hal ini, Meng Xiaofeng menginjaknya, dan bergegas menuju Chu Qingcheng, tubuhnya bergetar. Sinar perak berkedip, sosok besar dengan 8 pedang di belakang punggungnya. Dan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Keberadaan unik dari orang suci, tubuh. Geng pengaduanmu, berikan putramu jauh dari kota. Dengan raungan panjang, sosok besar itu mengeluarkan 2 pedang panjang dari belakang dan melambaikannya sebelumnya. Boom! Seperti 2 badai yang lewat, puluhan ribu hantu langsung terbang di depan mereka, menghilang tanpa jejak dengan cara yang tragis. Sosok agung Meng Xiaofeng berdiri menjulang di antara langit dan bumi, yang sangat megah. Dengan senyum puas di mulutnya, melihat Yi Ren di bawah, Meng Xiaofeng mengangkat alisnya dengan keras, dan hati yang arogan hampir terbang ke Jiu Tian. Bagaimana, Alur, Laozi tampan? Sentuh. Namun, dia tidak punya waktu selama 2 detik sebelum suara keras lainnya terdengar, dan sosok besarnya sudah sangat curam sehingga dia terbang di bawah kepalaan yang lebih besar. Sebelum mendarat, bersiul sedikit, terpisah dan tubuh suci menghilang. Hanya tubuh Meng Xiaofeng yang jatuh ke tanah dengan tubuh yang sakit, dan kulitnya langsung jatuh. Siapa itu ibunya, sangat kuat? Mengembung dan terengah-engah, Meng Xiaofeng mengangkat kepalanya dengan enggan dan memandang ke depan, tetapi matanya curam, dan dia ngeri, kudus. Saint Peak. Bagaimana bisa ada Saint Peak Strong di laut meditasi ini? Bisakah juga mati? Petik 2. Di depannya, ada sosok besar dengan tinggi yang sama 100 kaki, dan Lei Mang melintas di tangan. Di antara para raksasa, ada seorang pria dengan wajah suram. Dia menatapnya dengan dingin dan jijik, boneka kecil, aku belum pernah melihatnya dunia. Dalam perang kuno, para kaisar setingkat jatuh, dan puncak suci adalah kentut. Hanya saja suci itu berlipat ganda, lari saja ke sini untuk menyebarkan alam liar, Anda telah menemukan tempat yang salah, Petik 2. Mendengar ini, wajah Meng Xiaofeng berkedut, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Minghai layak menjadi kaisar-kaisar dojo, benar-benar ada banyak penguasa mayat hidup di